Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Sadaqallahul azim. Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Emil Nur Salam di channelnya Emil Nur Salam ini channel yang baru karena channel Emil Nur Salam yang sebelumnya saat ini tidak bisa dipakai, belum dapat diperbaiki. Jadi kita ini channel kita yang baru sekarang tetap kita dalam konten menyuarakan kebenaran-kebenaran yang insya Allah yang semua atas izin Allah kita akan berbuat ya. Kita akan menyuarakan kebenaran. Cuman kali ini kita mau buat konten yang memang lagi beredar video viral tentang seorang Habib yang bernama Taufik Assegaf, yang di situ dia menceritakan tentang sejarah datuk-datuknya yang mencetak para kiai ulama. Jadi kita akan cerita sejarah macam mana ulama atau kiai-kiai tercipta. Jadi karena oknum tersebut atau Taufik Assegaf ini dia menganggap dari kaum mereka lah yang mencetak para ulama, para mencetak kiai, ustadz-ustadz. Kita akan bongkar dengan logika kita, mudah-mudahan Allah izinkan. Yang pertama, kita ambil dari urutan Nabi Muhammad Rasulullah itu mensiarkan Islam, mengajarkan manusia ini untuk mengenal Allah. Ingat ya, Nabi Muhammad mengajarkan agar manusia ini mengenal Allah. Awalul ma'rifatullah. Ada lagi hadisnya, i'lamu anna awalun wajibil ala insani ma'rifatullah bilsikan. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku bahwa kewajiban pertama kali manusia itu mengenal Allah dengan yakin. Itu yang sampaikan Rasulullah. Ingat, bagi yang mau ikut mencontoh Rasulullah, itulah contoh. Nabi Muhammad Rasulullah itu mengajarkan untuk mengenal Allah dulu. Nah, setelah kita mengenal Allah, baru kita tahu siapa yang kita sembah. Kalau nggak kenal, macam mana menyembahnya. Nah, Rasulullah mengajarkan ilmu kepada seluruh umat. Maka terjadilah para khalifah yang kami yakini penerus ilmu itu alul bait itu Sayyidina Ali. Namun para khalifah, para sahabat lainnya juga mensiarkan yang memang itu berasal dari Nabi Muhammad. Pengetahuan itu, ilmu itu berasal dari Nabi Muhammad, sehingga banyaklah para sahabat yang bisa berdakwah. Jadi mungkin maksud Taufik Assegaf itu mungkin seperti itu gitu. Nah, permasalahannya ketika saat ini kita melihat contoh-contoh akhlak-akhlak yang buruk. Contohnya itu Pahim Mawardi. Itu yang siapa yang mencetaknya? Datuk siapa? Pak Datuk si Assegaf, Datuk si Taufik Assegaf atau Datuk siapa? Contohnya Pahim Mawardi. Seorang kiai cabul. Siapa yang mencetak mereka? Coba tanya sama Taufik Assegaf. Ada lagi akhlaknya yang buruk. Bahar Smith. Di dakwahnya anjing babi, menganggap orang-orang pemerintahan itu anjing babi. Itu jelas videonya, ada sama kita di video soundnya. Dia menganggap pemerintah yang ikut sama pemerintah itu anjing babi disebutkannya. Itu akhlak yang contoh Rasulullah. Cobalah. Menunjukkan kemewahannya. Apa itu yang dicontohkan Rasulullah? Itu siapa yang mencetak si Bahar Smith? Siapa yang mencetaknya tuh? Berdusta. Aku anak cucu yang ke-28, ke-38, ke-33, ke-29. Banyak yang dicakapkannya. Ceramah-ceramah dia, dakwah dia yang mendoktrin dengan frontalnya. Dengan bahasa-bahasa caci maki. Mencaci maki presiden, mencaci maki pemerintah. Apakah itu yang dicetak dari datuknya Taufik Assegaf? Atau Taufik Assegaf yang mencetak seperti itu? Cobalah.
adinul akal. Orang yang dipilih sebagai pewaris ilmu itu Allah yang pilih. Karena orang yang dipilih tersebut menjaga kesucian hatinya, menjaga akhlaknya. Karena Nabi Muhammad diutus, innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, diutusnya Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sempurna akhlaknya, mulia akhlaknya. Nah, itu contoh-contoh yang tadi, contoh seperti Pak Habib Mawardi, Bahar Smith, itu contoh yang bagus. Akhlaknya macam mana itu? Itu siapa mencetak? Topik Assegaf atau Datuk Topik Assegaf? Siapa yang mencetak itu? Itu bukan contoh. Banyak kebohongan. Jadi jangan merasa diri itu mulia. Apa harus bergelar Habib baru dimuliakan? Apakah harus bergelar Habib baru bisa dapat penghormatan, dapat kecintaan? Tidak, enggak begitu. Allah tuh ada, Allah ada, para malaikat ada. Allah tahu kok siapa yang harus dimuliakan. Allah tahu. Enggak mesti pakai gelar Habib, enggak mesti. Enggak mesti pakai gelar A, B, C, itu enggak mesti. Jadi kalau sudah pakai gelar-gelar itu, sesuaikanlah akhlak tuh. Jangan berdusta. Jangan memprovokasi. Contohnya apa? Beredar Topik Assegaf, Bahar Smith, dan Habib lain yang sekarang ini mengatakan banyaknya pembenci Habib. Siapa yang membenci Habib? Macam mana perkataan membenci Habib itu yang macam mana? Kalau kami bisa membuktikan seorang Habib mengajarkan membenci, bisa kami buktikan. Contohnya Rizik Syihab, Bahar Smith mengatakan bahwa pemerintah zolim, Jokowi itu jokodok, mencaci maki. Itu jelas bahasa-bahasa yang menciptakan kebencian. Itu jelas. Mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden. Kalimat-kalimat mereka yang ucapkan itu jelas maknanya untuk membenci pemerintah. Itu jelas. Nah, kita yang mengkritis habaib bukan karena benci. Jadi jangan prasangka buruk. Bukan kita benci. Kita saja nggak sadar. Ini bukan karena benci. Jadi yang mana mencetak ulama tuh, yang mana mencetak kiai, yang mana? Cobalah. Coba Topik Assegaf bisa nggak menunjukkan? Mencetak ulama yang macam mana? Yang macam kiai mana? Coba. Macam si Bahar Smith? Atau macam Kiai Pahim Mawardi yang mencabuli santri-santri? Itu mencetak, namanya mencetak kiai. Jadi jangan membodoh-bodohi umat. Jangan pernah membodoh-bodohi manusia. Manusia juga punya mulut, punya hati, punya otak, punya mata, punya telinga. Sebentar bagi Allah memberitahukan kepada manusia ini kebenaran. Nah, bagi yang mau berusaha bersungguh-sungguh pasti dikasih tahu Allah. Jadi yang macam mana? Topik Assegaf itu mencetak ulama yang macam mana? Cobalah. Ada rupanya Rasulullah mengajarkan itu sorban dilelang dengan harga sekian juta, siwak dilelang sekian juta. Ada Rasulullah atau Rasul-Rasul Allah ada mengajarkan seperti itu. Air bekas minum itu dilelang. Terus kalau mau air tuh didoain, dijual kemana-mana. Ada ajaran Rasulullah seperti itu. Pikir itu pelita hati, adinul akal. Ada nggak Rasul Allah itu mengajarkan seperti itu? Air itu didoakan, diperjualbelikan. Ada. Rasul Allah membuat air, para ulama membuat air, itu nggak ada diperjualbelikan. Mereka menolong orang tuh karena Allah. Nggak pernah mereka meminta uang. Karena Allah semuanya. Mereka beri. Atas perintah Allah, tolong itu umat, ditolong mereka, bukan diperjualbelikan. Jadi kalau ada yang memperjualkan itu membodohi umat manusia. Gak ada itu, ajaran apa itu coba?
Jadi jangan merasa mulia lah. Jangan pernah merasa mulia. Nggak ada. Kita ini bukan siapa-siapa. Sadar diri bahwa kita tercipta dari sperma, dari butiran-butiran sperma yang kita diciptakan. Jadi nggak usah merasa mulia. Mau anak cucu Nabi sekalipun, nggak penting itu. Jangan merasa mulia. Allah yang menentukan itu semua. Cuma Topik Assegaf ketua Robitul Alawiyah, tapi mencontohkan yang tak baik. Ayat apa? Mencetak ulama yang macam mana? Mencetak kiai macam mana? Cobalah. Nggak ada orang membenci habaib itu, nggak ada. Jadi jangan buruk sangka itu. Kalau kita sudah berburuk sangka sama seorang, jangan tumpahkan pada umat. Jangan. Jadi umat membenci akhirnya. Nah, itulah kalau udah kita buruk sangka sama orang, kita tumpahkan kepada manusia. Manusia itu akan membenci jadinya. Oke teman-teman, ini sedikit bincang-bincang tentang Topik Assegaf yang mengatakan mencetak kiai ulama. Ini kita utarakan. Tentunya ini untuk membuka akal sehat kita. Ingat, kita nggak pernah membenci siapapun. Kita nggak pernah membenci siapapun. Karena itu bukan ajaran Rasulullah. Membenci siapapun bukan ajaran Rasulullah. Ya, jadi mohon maaf zahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.